dipanggil juga di Polda yang sempat sudah dipanggil para saksinya atas pengerusakan rumah tinggal. Iya, memang ada laporan yang sedang berproses, masih terus berproses untuk pengumpulan keterangan saksi dan lain-lain. Dan memang kami dengar informasi penyidik sudah memanggil para saksi untuk diperiksa atau terlapor gitu. Tapi sebenarnya Angel sendiri tidak pernah terlihat di dalam kasus sudah Bang, apa memang menyerahkan sepenuhnya kepada Abang atau seperti apa? Ya pasti menyerahkan kepada kami ya. Kemarin baru di TV, di Trans TV ya. Angel ada di Jakarta. Hanya kebetulan kan ada corona begini, ada PPKM ini kan semua dibatasi. Jadi dibatasi, bertemu orang pun dibatasi. Jadi klien kami juga sangat hati-hati ya. Yang namanya corona ini bukan penyakit sembarang. Dan ini mematikan ini barang. Kan begitu. Jadi kita harus hargai apa kebijakan dari pemerintah terhadap hal itu. Bang, kembali ada cuitan di media online nih kalau mengatakan Vicky akan yang tadi sempat disampaikan, menanggapinya gimana? Di salah satu media online nih, Vicky mengatakan ancam Angel Elga, saya akan rusak hidup kamu. Menanggapinya gimana, Bang? Ya, saya rasa janganlah melakukan upaya-upaya yang dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum. Apapun itu bentuknya, jangan sampai itu akan menjadi permasalahan hukum baru. Gitu. Tapi kalau klien kami nanti kita tidak tahu ya, informasi saya belum dapatkan dari klien. Kalau memang dia merasa terancam atau ada ancaman, ya bisa aja kita lakukan upaya hukum lagi. Sepertinya Vicky tidak serta-merta artinya melepaskan Angel Elga. Menanggapinya gimana, Bang? Menanggapinya? Ya, saya rasa ini namanya persengketaan hukum ya, sudah termasuk lama. Saya rasa kita hormati dulu proses hukum ini, ya kita sarankan baik kepada klien saya dan juga pada pihak-pihak yang terkait, ya jangan melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum atau melawan hukum. Jangan, karena bisa menimbulkan permasalahan hukum baru. Gitu. Berarti akan mempelajari kasus ini juga, Bang ya? Ya, kita akan pelajari nanti. Kalau memang klien saya merasa terancam ataupun bagaimana nanti selanjutnya akan ada komunikasi lah. Bang, tapi ini dari pihak keluarga Vicky akhirnya menangis nih, Bang. Meminta Angel untuk memakan hati nuraninya. Tanggapannya seperti apa, Bang? Ya inilah, semua itu kalau sudah terlanjur baru bicara masalah hati nurani. Coba sedari awal menggunakan hati nurani, semua tidak akan terjadi masalah. Gitu loh. Coba semua sedari awal saling memaafkan, tidak akan jadi masalah. Ini kan semua kan egonya sudah terlalu dipergunakan, jadi muncul menuntut hak secara tidak terukur. Gitu. Dari Angel sendiri sudah cukup kan sampai di sini atau masih ada apa lagi yang mau dilakukan? Ya kita lihat sampai di persidangan ini nanti kan masih ada putusan nih. Nanti setelah putusan baru kita akan berpikir lagi. Karena masih ada perkara-perkara juga, gitu. Nanti kita lihat ke depan. Tapi kalau ada misalnya tadi ada ancaman segala macam, saya itu udah tahu tuh. Tapi nanti kami akan kaji lah, gitu. Nanti kita lihatlah proses persidangan ini seperti apa, ya. Sejauh ini telah ada komunikasi dengan Angel, seperti apa, Bang? Ya dalam artian proses persidangan ini kan proses yang sudah sedemikian panjang dan kami mengapresiasi bahwa perlindungan hak klien-klien kami oleh negara sudah berjalan dengan baik. Kita tinggal mengikuti bagaimana hasil daripada putusan ke depan, baru kita akan sikapi nanti. Gitu.
terkait tersebut kan Vicky udah kerja 8 bulan ya Bang ya? Ya. Nah, ada nggak dari Angel statement bahwa dia walaupun orang tuanya udah minta maaf ke Angel, tapi Angel tetap akan bisa memaafkan si Vicky, tetap terus berjalan hukum. Sekarang kalau kita melihat perkara di pengadilan itu sudah ranahnya sudah di pengadilan ya. Sudah ranah di pengadilan, itu keputusan hakim akan berdasarkan barang bukti dan saksi dan keterangan saksi dan terdakwa. Dan juga tuntutan 8 bulan itu tidak mengikat hakim untuk memutus lebih daripada itu. Hakim tidak terpacu berpatokan pada tuntutan. Gitu. Jadi kita ikuti proses persidangan sampai berakhir lah, baru kita mengkaji putusan seperti apa ya. Tapi sama benar dari KNJ sendiri kemarin putusan 8 bulan itu apa yang dibicarakan tadi itu? Jadi bukan putusan ya, tuntutan 8 bulan. Jadi kalau Angel kan ya dalam artian ya terima kasih karena tuntutan sampai dengan tuntutan sudah berjalan dengan baik gitu loh. Dan jaksa sudah mengambil sikap bahwa apa menjadi dakwaan jaksa itu terbukti menurut keterangan saksi dan barang bukti yang disodorkan di pengadilan. Maka dituntut 8 bulan. Jadi itu pasal 335 ayat 1 menurut jaksa terbukti gitu. Ya. Perihal cuitan itu abang sendiri akan mengkomunikasikan dengan KNJ atau seperti apa? Atau mungkin KNJ sudah mengkomunikasikan terlebih dulu kepada abang? Ya nanti coba saya komunikasi ya. Apa barang bukti apa yang dipunyai? Kalau apa barang bukti itu barang bukti lama atau baru atau lewat media apa? Nanti kita akan kaji. Saya belum tahu sih.